Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan kajian ilmu pekanan ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Edi Gustia Bahri selaku moderator akan memandu jalannya kegiatan pada hari ini. Adalah satu kehormatan bagi kami dan Bapak Ibu dapat menghadiri kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui negara Republik Indonesia ini adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, yang mana sudah jelas termaktub di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Namun semenjak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 itu, definisi secara tertulis dan detail tentang bentuk negara republik ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tidaklah lengkap dan tidak ada peraturan pelaksana ataupun peraturan perundang-undangan yang berhasil mengakomodir secara jelas tentang republik pasal republik ini. Nah, negara Republik Indonesia ini tidak menghendaki negara Republik ini sebenarnya tidak menghendaki adanya riba di dalamnya. Karena para konseptor Republik dahulu seperti filsuf-filsuf dari Yunani, Plato, Aristoteles maupun Cicero mengecam adanya riba. Ini riba secara terang benderang. Lantas bagaimana sebenarnya format dari negara Republik itu? Kita bersama kami telah hadir pemateri atau pembicara kita pada ini adalah Bapak Irawan Santo. Beliau adalah advokat dan konsul juga sebagai penulis yang telah berhasil beberapa menerbitkan buku. Salah satunya adalah buku yang berjudul Kembalinya Hukum Islam. Nah, tanpa berlama-lama kembali, untuk Bapak Irawan Santoso Sidik, kami persilahkan untuk waktu dan tempat. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar semua ya? Oke, terima kasih banyak para partisipan sekalian yang sudah bergabung dalam kajian kita pada siang hari ini. Kali ini kita berjumpa lagi dalam kajian ilmu Mahkamah Institut. Kita membahas tentang mengapa riba bertentangan dengan negara republik. Jadi ini ada satu masalah yang sebenarnya sangat penting bagi negeri ini, karena memang persoalan riba ini masih dianggap sepele, masih belum dianggap sebagai suatu hal yang sangat penting, sehingga kita menganggap ini hanya masalah individual. Padahal urusan riba ini adalah sudah menimpa dalam sisi individu manusia, kemudian keluarga, sampai kemudian pada level negara. Nah, jadi bukan cuma urusan individu saja. Jadi hampir setiap hari kita membaca berita yang kebanyakan itu muasalnya itu adalah persoalan riba. Nah, jadi kita bisa lihat ada berita yang muncul adalah seorang anak kos dibunuh oleh seniornya, mahasiswa UI, yang si pembunuh ini diduga terjerat dengan pinjaman online. Nah, maka itu salah satu klausul mengapa riba itu menjadi masalah besar. Oke, kalau dalam level negara, maka kita bisa melihat bagaimana negara hari ini pun sudah dalam proses jebakan utang bunga berbunga. Nah, jadi kalau bisa dikatakan riba majemuk. Nah, hal ini
membuat kita seolah-olah semakin jauh dalam merasakan bagaimana format negara republik. Nah, sementara dalam konsep negara republik, hal itu tidak menginginkan adanya riba di dalamnya. Nah, mengapa hal itu bisa seperti demikian? Nah, maka kajian ilmu pada hari ini kita akan mengulas tentang bahaya mengapa riba itu tidak cocok dalam format negara republik. Sementara Indonesia adalah negara yang berbentuk republik. Ini dituangkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita baru saja melakukan hak uji material ketentuan pasal riba ini ke Mahkamah Konstitusi, khususnya yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, jadi dalam KUH Perdata ada beberapa klausul pasal yang membolehkan secara legitimasi untuk memungut bunga. Nah, pasal itulah yang kemudian kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dibatalkan. Tapi kemudian hal ini belum berhasil karena memang opini kalangan MK terhadap riba ini masih belum sama. Yang kedua, pemahaman soal republik ini malah tidak disinggung sama sekali. Jadi inilah yang perlu sekali kita kaji secara mendalam tentang bagaimana sebenarnya konsep negara republik dimaksud. Mengapa negara republik itu tidak menghendaki adanya riba di dalamnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka kita akan bisa melihat secara mendalam bagaimana sebenarnya riba ini dan bagaimana sebenarnya bentuk negara republik. Jadi kalau kita hari ini berbicara republik, tapi sejatinya yang diamalkan atau yang dipraktekkan ini jauh sekali dari konsep negara republik. Bagaimana yang dituangkan oleh the founding fathers kita. Nah, jadi pertama kita harus pahami bahwa bahwa kosakata republik ini bukan bahasa Aceh, bukan bahasa Melayu, tidak ada dalam bahasa Minang, apalagi bahasa Palembang, apalagi bahasa Jawa, bahasa Ambon, Manado, dan lain-lainnya. Artinya kosakata republik ini tidak pernah termaktub sekalipun dan tidak pernah kita kenal dalam kasanah bahasa Indonesia. Bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Jadi kita ini punya sekitar 200 suku bangsa yang bergabung dalam Nusantara, tapi kita tidak pernah mengenal kata republik. Kosakata republik ini adalah murni kita impor dari luar. Nah, jadi kasanah bahasa Indonesia ini sama sekali tidak mengetahui bagaimana dan apa maksud dari republik itu. Nah, jadi muasalnya adalah berasal dari bahasa Yunani kuno, res publica. Nah, jadi makna res publica sebagaimana yang banyak orang terjemahkan adalah bukan res privata. Artinya res publica ini adalah urusan umum, suatu tatanan kenegaraan yang diatur dengan aturan-aturan yang sifatnya aturan umum. Jadi bukan res privata. Sebagian kalangan memaknai res privata ini adalah sebagaimana bentuk dari kerajaan. Jadi raja sebagai pembuat hukum. Sementara res publica, hukum itu adalah dibuat oleh publik, oleh masyarakat, oleh rakyat. Nah, maka itulah dikatakan sebagai negara republik, menurut terjemahan dari sebagian kalangan. Nah, kalau kita melihat bagaimana Indonesia adalah negara berbentuk republik, ini sudah dituangkan secara mutlak dalam konstitusi. Tapi pertanyaannya, bagaimana bentuk negara republik itu? Bagaimana konsepnya? Dan bagaimana republik itu modelnya, modulnya? Ini tidak pernah dijelaskan. Karena the founding fathers kita tidak pernah meninggalkan apapun perihal bagaimana bentuk negara republik. Jadi hanya tertuang dan tertera dalam konstitusi. Dan itu berada dalam pasal 1. Pasal 1 ayat 1. Artinya ini yang teratas dalam konstitusi. Sementara kita lalai. Dan kita abai terhadap bagaimana sebenarnya republik itu. Gitu. Oke. Jadi kita bisa melihat bahwa ketika kosakata republik ini tertuang dalam konstitusi,
terutama dalam pasal 1 ayat 1. Sementara asal mula konstitusi UUD 45 itu adalah merupakan susunan dari hasil sidang BPUPKI dan PPKI. Jadi kalau kita melihat bagaimana risalah sidang BPUPKI dan PPKI tersebut, maka dari situlah muncul mengapa konstitusi kita mengatakan Indonesia adalah negara republik. Nah, itu dituangkan dalam rapat yang sangat panjang oleh para anggota PPKI sebelum kemerdekaan Indonesia. Mereka dalam perdebatan panjang untuk menentukan bagaimana bentuk Indonesia merdeka ini. Bagaimana bentuk negara Indonesia merdeka. Nah, perdebatan itu mengerucut pada dua bentuk negara, monarki atau republik. Nah, karena perdebatan ini sangat panjang, anggota-anggota PPKI yang beraliran nasionalis, ini kebanyakan memilih republik. Nah, hasilnya adalah voting. Jadi proses bentuk negara itu bukan dengan pembahasan panjang lebar oleh ahli-ahli tata negara, bukan. Melainkan para anggota PPKI itu melakukan voting. Nah, melakukan voting bagaimana bentuk negara yang akan diambil untuk Indonesia merdeka. Nah, hasil voting itu di antara para anggota PPK itu maka diputuskanlah yang terbanyak memilih republik. Jadi konsep negara republik itu adalah hasil voting, bukan adanya hasil pembahasan secara historis, secara juridis, itu tidak ada. Nah, sementara bagaimana juklaknya atau format negara republik ini tidak pernah diperjelas kemudian oleh para the founding fathers kita. Karena kita tidak pernah melihat adanya buku tentang republik yang dikeluarkan atau ditulis oleh Bung Karno. Atau buku republik yang ditulis oleh Bung Hatta. Atau bagaimana Muhammad Yamin menjelaskan mengapa republik yang dipilih dalam risalah sidang PPKI dimaksud. Nah, ini tidak pernah ada. Nah, jadi artinya konsep negara republik ini tidak pernah dituangkan dalam aturan-aturan setelah UUD 45. Kita tidak punya namanya undang-undang republik. Kita tidak punya tentang TAP MPR yang menjelaskan bagaimana tatanan republik itu dijalankan. Nah, apalagi peraturan presidennya dan lain-lainnya. Karena Muhammad Yamin mengatakan bahwa mengapa republik diambil, republik itu dianggap sebagai suatu hal yang sudah diketahui umum. Jadi kalau kita bisa melihat risalah rapat BPUPKI dan PPKI tersebut, perdebatan itu antara republik atau monarki. Monarki dimaknai sebagai kerajaan. Nah, jadi ada seorang anggota PPKI, KMRT Wongso Negoro, mengatakan republik itu bukan bahasa Indonesia. Jadi tidak cocok ditetapkan dalam konstitusi, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka dia menyarankan dicari kosakata yang lebih cocok untuk penerapannya dalam bangsa Indonesia. Nah, sementara Muhammad Yamin dari kesimpulannya melihat kekuasaan rakyat tidak dapatlah diatur di dalam suatu monarki, melainkan hanya dapat dalam bentuk republik. Nah, ini yang diucapkan oleh Muhammad Yamin. Tapi Muhammad Yamin kemudian tidak menjabarkan bagaimana bentuk republik itu. Dalam segmen yang lain dia hanya mengatakan bahwa republik itu sudah diketahui umum. Nah, artinya sudah ada semacam hukum internasional tentang bagaimana format dari negara republik dimaksud. Karena tidak ada satupun tatanan atau format yang baku tentang negara republik itu yang dipertinggalkan atau menjadi warisan bagi the founding fathers kita. Hanya kosakatanya yang sudah diketahui umum. Nah, kemudian para pendukung republik lainnya dari anggota PPKI adalah Sukaryo Wiryo Pranoto. Dia mengatakan, jika memilih republik, apakah saya berdosa? Nah, ini ketika ini berlangsung perdebatan antara pengikut republik yang memilih republik atau kerajaan. Karena sebagian anggota PPKI memilih untuk Indonesia ini berbentuk kerajaan. Terutama yang sesuai dengan konsep atau amal yang sudah diterapkan oleh bangsa Indonesia sebelum munculnya negara Indonesia. Nah, kita bisa melihat banyaknya kerajaan-kerajaan yang muncul. Mulai dari kerajaan Aceh Darussalam, kerajaan Mataram, sampai kerajaan Buni dan lain-lainnya. Nah, tapi anggota PPKI lebih memilih untuk menerapkan konsep negara republik. Nah, sementara kemudian bagaimana bentuk negara republik itu? Nah, itu tidak pernah
dituangkan secara jelas dan jernih oleh the founding fathers kita. Kemudian, maka karena perdebatan sangat sengit terhadap penentuan bentuk negara, maka dilakukanlah voting seperti yang tadi saya katakan. Nah, jadi ketua PPKI ketika itu, Dr. Rajiman mengatakan setelah hasil voting, maka dia mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih sidang Dokiritsu Zunbiko Sakai yang kedua kali ini yang melahirkan 64 sistem. 64 STEM, ini artinya anggota. Nah, jadi 55 anggota PPKI itu memilih republik. 6 orang memilih kerajaan. 1 belangko dan yang kedua lain-lain. Jadi semuanya ada 64 orang. Jadi mayoritas anggota PPKI itu memilih republik sebagai bentuk dari negara Indonesia merdeka. Tapi dari 55 orang yang memilih bentuk republik itu sampai hari ini tidak ada satupun yang memberikan penjelasan, penjabaran lebih lanjut bagaimana konsep negara republik. Nah, inilah fakta yang harus kita lihat dan harus kita cerna lebih dalam. Nah, jadi dari situ Soekarno sudah kemudian bertanya, jadi putusan panitia itu adalah republik, kata Soekarno. Rajiman mengatakan, sudah terang republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang minta istirahat. Maka kemudian rapat PPKI diskors. Nah, inilah penentuan bagaimana asal muasal bahwa negara Indonesia adalah negara republik. Jadi berkat dari hasil voting anggota PPKI. Tapi selepas itu kita tidak pernah menemukan bagaimana format negara republik yang diinginkan dari hasil voting dari panitia Dokiritsu Zunbiko Sakai tadi, anggota PPKI tadi. Ya, maka kita harus bisa merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengatakan bahwa bentuk negara republik itu yang sudah diketahui umum. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, maka untuk mencari di mana konsep negara republik itu, kita harus merujuk kepada orang yang memiliki kitab atau memiliki buku tentang republik. Nah, sepanjang sejarah, orang-orang yang memiliki kitab dan pernah menuliskan tentang negara republik itu ada 3 orang. Maka kita harus merujuk yang namanya Plato. Plato tentu bukan orang Aceh, tentu bukan orang Jawa, apalagi bukan orang Melayu. Ini adalah orang Yunani, kan gitu. Yang kedua, Aristoteles. Nah, yang ketiga adalah Cicero dari bangsa Romawi kuno. Nah, inilah 3 orang ini yang memiliki juklak dan memiliki panduan, memiliki kitab tentang bagaimana konsep negara republik. Karena kita tidak pernah mendapatkan konsep negara republik yang berasal dari kasanah bangsa Indonesia. Tan Malaka pernah menuliskan buku The Nar Republic. Tapi isinya bukan yang dikehendaki untuk kita bisa memahamkan bagaimana format negara republik tersebut. Nah, berbeda dengan kitabnya Plato yang secara terang benderang menuliskan buku dengan judul Republik. Nah, kitab Plato inilah yang kemudian diadopsi oleh bangsa Romawi untuk diamalkan menjadi Republik Romawi. Nah, itulah yang kemudian dituliskan oleh Cicero. Ketika Republik Romawi ini mulai dalam suasana yang turun, maka kemudian Cicero menuliskan kitab Republik. Nah, dari sini maka kita harus melihat satu persatu apa yang dimaksud dengan Republik dimaksud. Nah, konseptor pertama adalah Plato. Plato dalam kitab Republik mengatakan negara haruslah bersendikan keadilan, kearifan, keberanian atau semangat dan pengendalian diri dalam menjaga keselarasan dan keserasian hidup bernegara. Hanya negara yang demikian yang sanggup mengupayakan kesenangan dan kebahagiaan hidup yang sejati bagi setiap warga negaranya. Jadi inilah format welfare state yang terkandung dalam kitab Republiknya Plato. Jadi republik itu maknanya adalah welfare state, negara yang bahagia, yang mengupayakan kesenangan dan kebahagiaan hidup bagi warga negaranya. Jadi warga negara itu dalam format negara republik haruslah bahagia, haruslah senang. Nah, itulah jaminan dari bentuk negara republik tersebut. Tapi dalam urusan riba, usuri, Plato juga sangat mengecamnya.
Jadi Bapak Ibu sekalian, persoalan riba ini bukan cuma persoalan kaum muslimin. Jadi jauh sebelum Islam itu hadir, sebelum Rasulullah SAW itu hadir di dunia, maka riba ini sudah muncul format-formatnya. Bahkan sejak zaman Nabi Isa alaihissalam, riba itu sudah ada. Maka jauh sebelum itu, pada zaman Plato pun riba itu sudah ada, praktek-praktek riba. Pembungaan uang dan sejenis-sejenisnya itu sudah muncul. Jadi penyakit riba ini muncul dalam setiap peradaban. Nah, maka dari itu Plato pun menuliskannya. Riba bagi Plato adalah perbuatan yang keji. Ini yang dituangkan oleh Plato dalam kitab Republik. Kemudian Plato juga menuliskannya dalam kitab lain, The Offices. Jadi Plato menjelaskan, kami mengatakan bahwa di negara bagian tidak boleh ada emas atau perak, juga tidak boleh ada banyak penghasil uang melalui perdagangan vulgar, perdagangan yang kasar, atau riba. Jadi sudah ada kata riba, itu dituliskan oleh Plato. Dia menyebutnya dengan perdagangan vulgar. Bahasa lain kita sebutnya perdagangan yang kasar. Atau penggemukan hewan gelded dan lain-lain. Jadi artinya konteks riba itu sudah muncul dan itu dianggap keji oleh Plato. Jadi Plato dengan terang-benderang dia menentang praktek riba. Nah, Plato yang merupakan konseptor Republik dalam kitabnya Republik dengan jelas mengecam bahwa riba adalah perbuatan yang keji. Nah, ini satu kunci bahwa Republik itu tentu tidak menghendaki munculnya riba di dalamnya. Nah, dari sini kita bisa melihat. Nah, jadi dari kitabnya Plato tentang Republik, maka kita bisa melihat kesimpulan yang muncul adalah tidak boleh ada pedagang uang dari perdagangan yang kasar atau vulgar atau riba. Nah, jadi perdagangan uang artinya membungakan uang, menjual uang. Nah, ini sangat dilarang oleh Plato. Nah, jadi uang itu dianggap sebagai komoditi, membungakan uang. Nah, itulah yang Plato tidak kehendaki dan Plato sangat terang-benderang menentang riba. Karena itu tentu riba tidak cocok untuk konsep negara republik. Jadi tidak sesuai dengan negara republik. Karena Plato lah yang memahami bagaimana format negara republik dimaksud. Nah, jadi namanya negara republik kita tidak bisa merujuk Empu Tantular atau Empu Prapanca. Empu Tantular tidak punya kitab republik. Empu Prapanca apalagi. Nah, yang kita rujuk adalah Plato. Plato menentang republik. Menentang riba dalam format negara republik. Gitu. Ya, kemudian kita bisa melihat dari Aristoteles. Aristoteles menuliskan kitab politik. Ini dalam rangka penjabaran bagaimana konteks negara republik sebagaimana yang dituliskan oleh Plato. Nah, Aristoteles dengan terang-benderang menjelaskan bahwa riba atau usury dalam bahasa asingnya, maka itu adalah suatu hal yang sangat kejam. Ini kita bisa lihat dalam buku Plato, bukunya Aristoteles yang berjudul Politik. Jadi Aristoteles mengatakan seni itu seperti yang telah kita katakan mempunyai dua sisi. Yang satunya berkenaan dengan perdagangan eceran dan lainnya berkenaan dengan pengelolaan rumah tangga. Mengenai kedua bentuk ini, yang belakangan sangat perlu dan patut dipuji, yang terdahulu merupakan metode yang patut dicela. Karena keuntungan yang dihasilkan tidak diperoleh dengan cara alamiah, cara yang fitrah maksudnya, tetapi diperoleh dengan mengorbankan orang lain. Perdagangan yang rendah itu dibenci dengan alasan ia menghasilkan keuntungan dari uang itu sendiri. Bukannya membuat keuntungan dari proses yang dibantu oleh uang itu. Uang hanya sebagai alat pertukaran. Riba mencoba membuatnya bertambah. Inilah alasan mengapa ia dinamai demikian. Karena sebagian keturunan mirip dengan orang tuanya. Begitulah bunga atau usury yang dibiakkan dengan uang mirip dengan uang pokok yang membiakkannya. Ia dapat disebut uang dari anak uang. Oleh karena itu kita dapat mengerti mengapa riba adalah hal yang paling tidak alamiah dari semua bentuk pendapatan atau income. Jadi Aristoteles dengan terang mengatakan bahwa riba itu adalah hal yang tidak fitrah, tidak alamiah. Nah, itu adalah suatu hal yang dicela oleh Aristoteles. Dari sini kita bisa melihat
bahwa praktik pembungaan uang itu sudah dikecam oleh Aristoteles dalam kitab Politik. Nah, dari sini tentu konseptor negara republik lainnya Aristoteles juga menentang riba. Nah, kemudian maka dari kitab Aristoteles kita bisa melihat bahwa riba menurut beliau adalah menghasilkan uang dari anak uang. Jadi uang beranak. Nah, jadi uang beranak itu merupakan riba. Jadi itu istilah lain adalah pembungaan uang, membungakan uang. Nah, jadi itu sangat tidak terpuji. Jadi riba sangat dikutuk oleh Aristoteles. Nah, kemudian kita melihat dari Cicero. Cicero adalah penulis buku Republik pada masa era Romawi kuno. Nah, Cicero mengatakan, dan ketika orang menanyakan hal ini, bertanya, apa yang dikatakan tentang mencari keuntungan dengan riba? Cato menjawab, apa yang dimaksud dengan menghasilkan keuntungan dengan membunuh? Jadi kata Cicero, apabila ada orang mencari keuntungan dengan riba, maka itu sama saja dengan menghasilkan keuntungan dengan membunuh. Nah, inilah persepsi Cicero tentang riba, bahwa sesuatu hal yang sangat dikutuk. Jadi orang yang mencari keuntungan dengan riba itu dianggap sama dengan orang yang mencari keuntungan dengan pembunuhan. Jadi semacam pembunuh bayaran. Jadi begitulah riba. Itulah persepsi yang diungkapkan oleh Cicero. Cicero adalah konseptor negara republik. Orang yang sangat memahami republik. Jadi Cicero menilai riba sama dengan keuntungan dari hasil pembunuhan. Jadi riba dan pembunuhan itu dianggap sama oleh Cicero. Nah, maka dari situ kita bisa melihat bahwa republik yang dituliskan oleh Plato sampai dengan Cicero, maka ini semuanya adalah ditentang. Plato menganggap riba adalah perbuatan yang keji. Aristoteles menganggap riba itu adalah tidak alamiah dalam urusan perdagangan. Cicero menganggap riba itu sama halnya dengan pembunuhan. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa yang namanya republik, sebagaimana dikonsepkan oleh para konseptor-konseptor yang memahami tentang negara republik, mereka tidak menghendaki adanya riba. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa riba itu tidak cocok untuk negara republik. Riba adalah musuh dari republik. Nah, inilah yang menjadi kata kunci yang sangat penting untuk membangun dan memahami bagaimana tentang Republik Indonesia. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa Republik itu adalah sejatinya anti riba. Nah, terus bagaimana dengan persoalan kita pada hari ini? Nah, persoalan kita pada hari ini, kita dilandasi oleh hukum positif, berasal dari kata positivisme. Nah, positivisme hari ini menghendaki semua aturan hukum atau kebanyakan aturan hukum ini banyak yang melegalkan riba. Nah, salah satu yang sudah kita tunjukkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi itu adalah tentang pasal-pasal yang muncul dalam KUH Perdata. Pasal 1765 sampai 1768 KUH Perdata yang merupakan warisan dari Hindia Belanda. Jadi aslinya KUH Perdata adalah Burgerlijk Wetboek. Dan itu diadopsi dari Kode Napoleon, Kode sipil pada era Napoleon Bonaparte. Nah, itulah yang kemudian diterapkan di Indonesia. Nah, inilah yang kemudian kita buka dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, bahwa pasal-pasal dalam KUH Perdata itu masih banyak mengandung riba, melegalkan riba. Nah, kita benturkan bahwa hal itu bertentangan dengan format negara republik, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 1 UUD 45. Nah, itulah yang kita tunjukkan bahwa negara republik semuanya konseptor, menurut para konseptornya adalah menentang riba. Nah, sementara dalam hukum positif di Indonesia, khususnya yang sudah diterangkan bahwa Indonesia adalah negara republik, aturan tentang riba itu malah dilegalkan dalam banyak peraturan perundang-undangan. Maka inilah yang dianggap tidak sesuai dengan format negara republik. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang merupakan suatu hal yang bisa dilihat bahwa negara republik
itu sejatinya tidak menghendaki riba. Karena riba pada dasarnya ini adalah landasan untuk munculnya oligarki. Karena dengan riba, maka posisi orang yang bertransaksi atau berdagang itu hanya pada dua, kreditur dan debitur. Nah, maka dari sini kemudian kita bisa melihat banyak hal yang dirugikan adalah posisi orang yang berutang. Karena kemudian berdampak kepada terjadinya pembungaan uang. Nah, kalau dalam istilah Aristoteles adalah uang beranak uang. Maka menurut para konseptor republik, ini adalah suatu perbuatan yang keji. Nah, maka dari itu hal ini tidak cocok untuk semangat negara republik. Jadi kalau kita berbicara pada konteks negara republik, maka proses riba ini tidak bisa disahkan dalam suatu aturan perundang-undangan. Nah, yang kedua, dengan konteks riba ini dalam perjalanan peradaban yang muncul, maka kita bisa melihat mengapa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan perang terhadap riba. Jadi satu-satunya ayat yang Allah Subhanahu wa taala perangi adalah persoalan riba. Nah, jadi inilah hal yang menjadi sangat serius sehingga kita bisa melihat tatanan dunia hari ini dikuasai oleh orang-orang yang menghendaki riba di dalamnya. Itu. Jadi proses munculnya crazy rich dan lain-lain, ini semuanya adalah karena mereka diuntungkan dengan proses riba dimaksud. Nah, jadi crazy rich yang tatanan paling atas tentu adalah para bankir. Para bankirlah yang mengendalikan negara-negara. Para bankirlah yang memberikan utang kepada negara-negara. Peristiwa Bretton Woods tahun 1946 adalah menjadi bukti bagaimana tunduknya kepala negara di bawah otoritas bankir. Nah, sementara formula banking system inilah formula yang mau menghendaki munculnya riba, membungakan uang. Nah, kemudian kalau dalam Islam tentu terjadi dialektika tentang persoalan bagaimana memandang bunga. Dialektika itu hanya muncul pada era modern. Karena pada era sejak Rasulullah SAW di Madinah, kemudian diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin dan lain-lain, persoalan membungakan uang dalam utang piutang itu sudah mutlak, itu dianggap riba. Kita bisa melihat dalam kitab Imam Malik, Al-Muwatta. Kita bisa melihat dalam kitab-kitab klasik, maka tidak ada di situ perdebatan. Tapi kemudian muncul pada era modern, masuknya filsafat ke negeri-negeri muslim, maka muncullah dialektika untuk menafsirkan tentang riba. Maka kita bisa melihat riba dalam makna modern dengan riba dalam makna klasik. Nah, sementara riba modern, ada yang berpendapat bahwa bunga itu bukanlah riba. Karena ini juga muncul hal ini ketika pada masa modernisme di Eropa. Jadi modernisme di Eropa, mulainya definisi tentang bunga yang dulu juga ditentang oleh gereja Roma, ini ditaati. Maka dilihatlah bahwa bunga itu adalah dianggap sebagai buah dari inflasi. Munculnya bunga itu dianggap buah dari hasil jasa orang meminjamkan uang. Maka orang kemudian memiliki masa tunggu. Masa tunggu itulah yang dianggap merupakan hasil keuntungan. Maka dibolehkan untuk melakukan penambahan terhadap utang piutang. Nah, jadi definisi riba mulai pelan-pelan diubah. Alhasil kemudian dilegitimasi bahwa pembungaan uang itu bukan dianggap riba. Nah, dalam belantara Islam ini baru muncul pada era abad ke-18 sampai sekarang. Nah, jadi ada sekelompok orang mulailah melegalkan bahwa bunga itu bukan dianggap sebagai riba. Alhasil yang berkembang adalah praktek banking system ini kemudian menyeruak. Kemudian terlegitimasi dalam peraturan perundang-undangan sehingga banyaknya aturan hukum yang membolehkan dipungutnya bunga. Nah, maka dalam praktek hukum kita atau praktek perdagangan kita yang didasari oleh undang-undang, banyak sekali hal-hal yang mengandung riba. Nah, tentu jika dikontekskan pada negara republik,
maka ini sangat tidak bersesuaian dengan hakikat dari negara republik sebagaimana yang dikonsepkan oleh Plato, Aristoteles, sampai kemudian Cicero. Nah, maka dari sini kita bisa melihat bahwa jika kita berbicara republik, maka haruslah anti riba. Karena riba tidak sesuai dengan bagaimana juklak negara republik yang dituliskan oleh Plato dimaksud. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini menjelaskan kepada kita bahwa riba ini adalah sebenarnya adalah common enemy bagi setiap agama apapun dan setiap bangsa yang berpikir secara rasional, apalagi berpikir secara spiritual. Jadi mudah-mudahan ini bisa membuka pandangan kita bahwa riba ini adalah suatu persoalan yang serius. Karena riba ini telah melahirkan yang namanya oligarki-oligarki. Jadi oligarki-oligarki ini tentu ada beberapa tingkatan. Ada yang tingkatan internasional, ada tingkatan regional, nasional, sampai levelnya level RW atau kelurahan. Nah, dengan pola bisnis riba inilah, maka muncullah kebatilan. Nah, kalau kita berbicara tentang konsep negara republik sebagaimana dirumuskan oleh Plato tadi, maka yang namanya welfare state, negara bahagia, itu tidak akan muncul. Karena akan melahirkan yang namanya superior. Superior itu adalah orang yang memberikan utang, dan itu adalah kaum bankir. Dalam konteks keagamaan, kaum muslimin yang melegalkan riba atau melegalkan bunga, maka ini sama saja kita dengan memberi jalan kepada para bankir untuk melakukan praktek riba dan kemudian dia berkuasa. Karena sebagaimana menurut Stendhal, pakar hukum dari Inggris, sejarawan dari Inggris mengatakan, siapa yang mengendalikan uang, maka dialah penguasa. Jika seorang penguasa tidak mengendalikan uang, maka itu bukanlah penguasa. Jadi persoalan uang, kalau dalam konteks negara republik, itu harus di tangan seorang yang betul-betul berkuasa dalam negara dimaksud. Julius Caesar dibunuh oleh para senator di Romawi dalam konteks negara republik ketika itu. Karena salah satu kesalahan Julius Caesar adalah dia tidak mampu mengendalikan uang yang beredar di Romawi, sehingga Romawi berada dalam krisis. Nah, itu adalah salah satu mengapa Brutus juga ikut dalam prosesi pembunuhan terhadap Julius Caesar. Nah, jadi artinya negara republik, controlling terhadap uang itu betul-betul di tangan wakil rakyat. Nah, wakil rakyat adalah parlemen. Di dalam zaman modern hari ini, controlling terhadap uang itu bukan di tangan rakyat, apalagi di tangan parlemen atau wakil rakyat atau senator, melainkan di tangan suatu entitas yang ini tidak bisa diatur dan dikendalikan oleh eksekutif, apalagi legislatif, dan tidak bisa dikontrol oleh judikatif. Entitas apa itu? Entitas yang bernama bank sentral. Jadi uanglah yang diatur oleh bank sentral dan banking system semuanya. Maka dari sinilah kita bisa melihat bagaimana kerajaan bisnis dari para bankir, dan mereka memerlukan undang-undang atau aturan-aturan hukum yang melegitimasi riba itu menjadi boleh. Sehingga yang untung di sini siapa? Yang untung adalah para oligarki-oligarki. Dan oligarki itu selalu berbisnis uang. Bagaimana membungakan uang. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kajian ini menjadikan pengantar untuk membuka wawasan kita semua, menambah kasanah keilmuan kita semua, sehingga kita bisa mencari tahu lebih lanjut dan mengeksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana persoalan kenegaraan kita, terutama untuk memahami bentuk negara republik. Demikian saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator, Saudara Edi Kustia Bahri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Irawan Santoso yang telah bersedia menjadi pembicara kita pada hari ini. Sangat menarik ya pembahasan yang telah dibahas oleh Bapak Irawan atau pemateri kita saat ini, di mana Indonesia berbentuk negara republik, tetapi tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengakomodir tentang bentuk negara republik ini. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak atau Ibu yang ingin
memberikan pertanyaan atau tanggapan terkait dengan tema kita hari ini, mengapa riba bertentangan dengan republik. Saya persilahkan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin memberikan pertanyaan dan atau tanggapan sekalipun. Saya persilahkan bagi yang ingin bertanya atau menanggapi. Baik, mungkin belum ada yang ingin menanggapi, atau kalau tidak ingin berbicara langsung boleh melalui chat di Zoom, boleh mengajukan pertanyaan melalui tulisan juga, melalui kolom chat di aplikasi Zoom kita. Mungkin boleh diberikan ini Bang, masukan ataupun tanggapan terkait dengan beberapa media-media yang beredar sekarang ini menganggap ini adalah Islamophobia. Banyak buzzer-buzzer dari beberapa media-media nasional maupun lokal yang mengatakan ini adalah bentuk dari serangan-serangan Islam-Islam fanatik. Hal mana karena kita mengetahui riba ini adalah darah daging yang sudah menjadi tradisi sejak zaman nenek moyang kita. Yang mana sama-sama kita ketahui riba ini adalah diakomodir melalui KUH Perdata terlebih dahulu. Mungkin bisa ditambahkan Bang mengenai adanya berita-berita yang beredar saat ini, di mana ini dianggap adalah gerakan dari Islam-Islam fanatik. Baik, terima kasih banyak. Nah, jadi bukan cuma media yang beranggapan demikian. Majelis panel Mahkamah Konstitusi juga berpikiran seperti itu. Nah, ini yang kita sangat sedihkan. Nah, maka diskusi kita hari ini, kajian ilmu kita hari ini untuk membuktikan bahwa yang menentang riba itu bukan cuma kaum muslimin, melainkan Plato, melainkan Aristoteles, sampai dengan Cicero. Mereka semua menentang riba. Dan itu kitabnya ada. Kalau kita baca kitab Plato, maka kita bisa lihat bagaimana konsep negara republik menurut Plato dan mereka menentang riba. Begitu juga dengan Aristoteles. Nah, jadi kalau persoalan bahwa ini hanya dalam konteks umat Islam, nah tentu maka para hakim MK itu harus membaca lagi kitab Plato, harus membaca lagi Aristoteles, harus membaca lagi kitabnya Cicero. Nah, jadi supaya paham bahwa yang menentang riba ini bukan cuma Islam, gitu. Yang kedua, dalam kitab Perjanjian Lama ini juga sudah kita masukkan dalam permohonan kita di MK ketika itu, gugatan kita sudah tegaskan bahwa ada beberapa pasal dalam Perjanjian Lama itu mereka menentang riba. Jadi riba ini bukan persoalan umat Islam. Nah, kemudian kalau ini digiring bahwa ini adalah gerakan Islamophobia, nah itu adalah suatu hal yang sangat keliru jauh. Karena kita ingin menerapkan konsep negara republik itu sesuai dengan yang dicetuskan oleh Plato, Aristoteles maupun Cicero. Jadi itulah dia. Jadi karena the founding fathers kita sudah memberikan warisan bahwa Indonesia adalah negara republik, maka mau tidak mau negara republik itu harus merujuk kepada yang sudah diketahui umum, sebagaimana kata M. Yamin. Nah, yang sudah diketahui umum itu bukanlah Republik Amerika, bukan pula Republik Uni Soviet dan lain-lainnya, melainkan republik yang dicetuskan oleh Plato. Nah, maka dari situlah kita bisa melihat bahwa republik itu adalah tidak menghendaki adanya riba. Nah, maka inilah yang akan kita giring terus-menerus. Kita akan lakukan gugatan terus-menerus dengan batu uji soal republik. Nah, jadi kita harus menegaskan dan memberikan amunisi tentang negara republik ini yang memang tidak menghendaki riba di dalamnya. Nah, kemudian jika ada aturan perundang-undangan yang masih melegalkan riba atau proses pembungaan uang dan sejenisnya, tentu ini akan kita upayakan untuk terus kita gempur sampai kemudian negara republik ini benar-benar tercipta secara alamiah sebagaimana yang dicetuskan oleh the founding fathers kita. Nah, itu satu. Jadi para media yang kedua
publik di Indonesia ini masih belum banyak memahami tentang bagaimana konsep negara republik tersebut dan bagaimana riba itu. Karena memang riba ini adalah bukan cuma masalah umat Islam saja. Karena riba ini bukan cuma menimpa umat Islam, tapi semua manusia hari ini kebanyakan pasti terkena riba. Karena kita hari ini terjerat yang namanya banking system. Kita tidak bisa lepas dari sana. Nah, ini sebagaimana dengan hadis Rasulullah SAW, karena akan ada satu zaman kita semua terkena riba. Yang tidak terkena pun akan terkena debunya. Nah, inilah fakta dari zaman tersebut, gitu. Nah, jadi debu riba ini terkena siapa saja. Riba ini terkena siapa saja. Nah, jadi jika ada orang yang menganggap bahwa gerakan anti riba ini adalah gerakan Islamophobia, padahal satu sisi kita membela kepentingan dia. Karena banyak sekali orang hari ini terjerat pinjol secara diam-diam. Nah, kita membela kepentingan dia supaya tidak terjerat pinjol gitu. Tapi mudah-mudahan dengan kajian-kajian ilmu semacam ini, yang semua partisipan di sini mudah-mudahan bisa menyadarkannya dan kemudian menyebarkannya, men-share kepada siapapun untuk memahamkan bahwa riba ini bukan cuma persoalan umat Islam. Tapi inilah bentuk mengapa Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan perang terhadap riba. Jadi satu-satunya ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan perang itu hanya pada persoalan riba. Bukan tentang persoalan zina, judi, khamar dan lain-lain. Tapi terhadap riba Allah Subhanahu wa taala menyatakan perang. Nah, inilah bentuk kejoliman yang nyata. Cicero memahami kejoliman itu. Plato apalagi. Nah, maka kenapa kita tidak menyadarkan umat manusia? Nah, inilah yang upaya-upaya kita akan terus kita gencarkan untuk melakukan penentangan terhadap riba. Nah, jalan yang kita lakukan ada dua. Satu, jalan yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Nah, Ibrahim alaihissalam menunjukkan bagaimana bentuk berhala itu dengan menghancurkan berhala lainnya. Jadi dianggap dengan rasionalitas yang ketika itu menjadi Tuhan, sehingga memunculkan patung yang disembah oleh manusia, oleh Ibrahim alaihissalam itu dihancurkan. Kemudian kapaknya dikalungkan kepada patung yang lain. Nah, kemudian ketika ditanya siapa yang menghancurkan patung itu? Nah, itu patung yang satu lagi. Nah, orang-orang kemudian bertanya, mana mungkin dia menghancurkan orang dia tidak bergerak? Kemudian Ibrahim alaihissalam bertanya, kalau dia tidak bisa, kenapa engkau menyembah dia? Nah, artinya di situ ada kelemahan rasionalitas ketika sistem hukum positivisme ini dengan basis rasional. Maka kemudian basis rasional itu membuat riba terlegitimasi. Nah, jadi kita melawan riba dalam konteks konstitusionalis ini adalah dengan jalur yang demikian. Kemudian kita juga melakukan jalan dengan mendirikan yang hak, maka yang batil musnah. Jadi jalan menghancurkan riba ini banyak sekali. Sebagaimana bentuk riba itu juga banyak sekali. Jadi jalan untuk melawan riba ini juga dengan banyak cara. Selain dengan jalur hukum, kemudian kita juga dengan jalur menghadirkan yang hak, maka yang batil akan musnah. Jadi dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, perdagangan itu berbeda dengan riba. Nah, hari ini kita tidak bisa membedakan mana berdagang, mana riba. Gitu. Jadi pola berdagang yang benar adalah pola perdagangan menurut sunnah. Nah, bagaimana ajaran itu? Itulah yang dicetuskan dan kita bisa melihat dalam kitabnya Imam Malik. Bagaimana bentuk syirkah itu, bagaimana bentuk mudarobah itu, bagaimana bentuk istisna itu, jual beli dan lain-lain, itu semua sudah direkam dalam kitab Imam Malik dan itu diamalkan oleh kaum muslimin dari zaman Rasulullah SAW sampai Daulah Utsmaniyah. Dan di Nusantara itu sudah sangat terang bagaimana berbisnis secara Islam. Nah, sayangnya hari ini istilah-istilah itu muncul dalam bank syariah seolah-olah itu sudah sesuai dengan syariah. Nah, istilah musyarakah, istisna, mudarobah itu digunakan, tapi amalnya berbeda dengan yang dulu dipraktekkan oleh kaum muslimin sebelum kita. Nah, maka dari situlah banyak sekali jalan perjuangan untuk memahamkan orang tentang bahayanya riba. Karena hadis-hadis riba saat ini sudah berseliweran. Nah, problemnya adalah tafsir terhadap riba. Inilah yang mulai digoyang sehingga kita melegitimasi banking system. Nah,
Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ini di kolom chat ada dua penanya. Yang pertama itu Pak Ahmad S. Zunurain. Pertanyaan adalah, kalau pencetus Republik menolak riba, terus sejak kapan sistem perbankan atau riba masuk ke sistem negara? Demikian pertanyaannya. Oh, nah, tentu ini muncul dari era modern state. Karena era modern state ini tidak bisa dilepaskan dari munculnya sistem perbankan. Kita bisa melihat mulainya era revolusi Inggris tahun 1680. Maka disitulah monarki konstitusional muncul. Apa makna monarki konstitusional? Monarki konstitusional artinya raja yang diatur secara konstitusi. Tidak lagi ada namanya monarki absolut. Jadi ketika Inggris keluar dari Liga, keluar dari gereja Roma, maka mereka mulai melegalkan riba. Maka mulailah namanya pinjaman bunga berbunga itu dilegalkan. Nah, itu kita lihat pasca revolusi Inggris. Dari situlah mulainya. Kemudian puncaknya adalah revolusi Prancis. Jadi yang namanya modern state di dunia ini itu mulai muncul dan mulai prototipenya itu ketika revolusi Prancis yang melahirkan yang namanya Prancis baru, Prancis modern, Republik Prancis. Nah, jadi tafsir Republik itu kemudian diubah. Nah, Republik Prancis ini kemudian mendirikan yang namanya Bank de France. Bank de France inilah yang mendanai Napoleon Bonaparte dengan utang berbunga. Maka dari situ kita bisa melihat bahwa sistem perbankan ini mulai legal dengan masuknya pola modern state. Nah, maka dari situ kita bisa tahu bahwa inilah yang kemudian ditularkan ke seantero dunia. Sehingga membuat kita pun hari ini terjerambab dalam pola itu. Nah, maka dari situ kita bisa lihat sejarahnya. Nah, kemudian kapan dia masuk ke negeri-negeri muslim? 1 abad setelah revolusi Prancis. Maka muncul yang namanya Tanzimat di Utsmaniyah. Situlah hukum Prancis dimasukkan. Kode Napoleon dimasukkan. Nah, kemudian muncullah peraturan perundang-undangan yang mulai membolehkan namanya bunga. Nah, jadi kalau kita baca Tanzimat Utsmaniyah, muncullah dibolehkannya kantor pos, dimulainya perbankan, dan lain-lainnya. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, jadi Perang Dunia Pertama, itu takluknya raja-raja monarki di tangan para bankir. Perang Dunia Kedua, takluknya kepala-kepala negara di tangan bankir. Jadi itu kita harus melihatnya demikian. Nah, jadi Perang Dunia Pertama, raja-raja itu hancur semua, termasuk Utsmaniyah. Nah, Perang Dunia Kedua, kepala-kepala negara ditundukkan oleh para bankir. Maka muncullah Bretton Woods tahun 1946. Maka kemudian yang mengatur semua uang di setiap negara, itu bukan si kepala negara itu. Yang mengatur ringgit bukan Perdana Menteri Inggris. Yang mengatur dolar bukan Joe Biden. Yang mengatur lira itu bukannya Erdogan. Jadi yang namanya kurs itu pasti di luar dari sistem ketatanegaraan satu negara itu. Nah, itu kita bisa melihat bagaimana pola perbankan itu muncul. Nah, ini secara kasat mata kita bisa baca, tapi secara akademis tidak pernah ada yang mengulas ini. Padahal faktanya adalah demikian. Padahal itu adalah riba, sistem riba yang beranak pinak. Maka kita bisa melihat perubahan kurs setiap hari. Ini bukan muncul dari istana negara. Harusnya adalah ini muncul dari istana negara atau dari parlemen. Kalau menurut konsep republik, yang mengatur uang itu adalah parlemen, senator, para senat. Bukan seorang raja. Gitu. Nah, tapi sekarang kita lihat, yang menentukan kurs uang, berapa nilai dolar terhadap ringgit, berapa nilai dolar terhadap lira, dan lain-lain, itu tidak pernah muncul dari juru bicara kepresidenan suatu negara itu. Bukan. Melainkan itu di luar dari entitas dari istana negara. Bukan muncul dari gedung putih. Joe Biden tidak bisa mengatur berapa nilai dolar. Nah, Perdana Menteri Malaysia, Perdana Menteri Inggris, dan lain-lain itu tidak
pernah bisa mengatur berapa nilai uang yang berlaku di negaranya. Jadi kurs itu ditentukan oleh entitas lain dan dia yang mengatur negara-negara. Nah, itulah konteks perbankan hari ini. Nah, dalam level-level yang mikro, ya tentu kita terjerat, kemudian turunan-turunannya kita terjerat pada utang berbunga dan lain-lain. Dan ini yang berlaku sampai ke kampung-kampung sana. Nah, inilah yang tentu memerlukan suatu bentuk perlawanan-perlawanan dalam berbagai pola. Karena riba muncul dalam 73 bentuk, maknanya banyak sekali. Maka pola perlawanannya pun bisa dengan format yang banyak sekali dengan landasan satu. Format riba landasannya adalah anti-tauhid. Jadi ketika riba itu muncul, kemudian dilegitimasi, landasan pertamanya adalah pergeseran akidah. Jadi dengan jalannya adalah kita kembali kepada tauhid. Jadi sebagaimana kata Syekh Abdul Qadir As-Sufi, Islam itu tidak pernah dikalahkan dengan pedang. Tapi Islam dikalahkan dari pemikiran. Nah, jadi pemikiran inilah yang membuat kita menjadi kalah, sehingga kemudian kita terjerambab seperti ini. Dengan kita memberi ruang masuknya kepada sistem perbankan, apa hasilnya? Hasilnya Islam tidak pernah menang. Islam kalah di mana-mana. Yang menang adalah kaum Yahudi. Nah, Yahudi yang punya pulau, Yahudi yang punya menguasai segala sumber daya manusia di seantero dunia. Kemudian disusul sekarang anak buah tangan kanan Yahudi, Cina. Di mana Islam? Nah, kita ingin seperti Yahudi juga. Nah, tidak bisa kapitalisme dilawan dengan kapitalisme. Maka hadirkan yang hak, maka yang batil akan musnah. Jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan menghadirkan yang hak, maka kebatilan pada era itu musnah. Ini sebagaimana petunjuk dalam Al-Quran surat Al-Isra 81. Demikian. Baik, apakah Bapak Ahmad S. Zun Nurain ada tanggapan terkait jawaban dari pembicara kita tadi? Saya persilahkan kalau ada tanggapan terkait jawaban dari pembicara tadi. Halo, Pak Ahmad. Baik, tidak ada tanggapan. Sudah tidak ada tanggapan lagi, Mas. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Selanjutnya saya bacakan untuk pertanyaan kedua di kolom chat. Pertanyaannya dari Pak Marzuki J. Pertanyaannya adalah lembaga riba bahkan membentuk self-regulate organization menjadi darah dan daging subhat. Malah membentuk lembaga riba beserta turunannya berbentuk syariah dan ada ijma ulamanya. Bagaimana ini? Apakah konteksnya digiring menjadi ulama berlawanan dengan filsuf Yunani? Demikian pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Jadi pertama yang harus dilihat, kalau riba haram, sejak dulu tidak ada ulama yang kemudian merubahnya. Tapi yang menjadi problematika adalah tafsir tentang bunga. Nah, inilah yang kemudian menjadi persoalan. Perbedaan ulama itu kemudian adalah soal memandang bunga bank. Bunga dalam utang piutang. Kalau dulu, sejak dulu bunga itu adalah riba. Tapi sejak era modern, munculnya banking system, perbankan, maka tafsir terhadap bunga ini menjadi dua. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak boleh. Yang mengatakan boleh, dengan alasan bla 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 bla, macam. Dan alasan yang tidak boleh, ini sangat jelas. Nah, karena sejak dulu bunga itu ya haram. Membungakan utang. Dalam urusan piutang, utang piutang, kata Imam Malik dalam kitab Muwatta, sebesar sejumput rumput kering, itu sudah riba. Menambahkan bunga dalam utang piutang sebesar sejumput rumput kering, itu sudah kategori riba. Seberapa besar sejumput rumput kering? Adakah itu 0,00 berapa persen? Nah, kemudian tafsir muncul, ya kalau dia sebesar di bawah 5% boleh. Ada yang bilang 2% boleh, dan lain-lain. Padahal sejumput rumput kering, itu kata Imam Malik, sudah kategori riba. Nah, jadi yang dikatakan ijma itu, bukan ijma soal riba, tapi soal bunga. Nah, jadi yang dikatakan ijma soal bunga, ini pun ada dua pendapat. Karena tadi ada yang manhaj membolehkan, ada manhaj yang tetap mengharamkan soal bunga bank. Bunga dalam utang piutang.
Tapi karena memang lembaga perbankan yang paling pondasi utamanya adalah pembungaan uang. Nah, jadi maka muncullah yang mengatakan bahwa itu boleh. Jadi kalau soal ijma, ini saya tidak pernah mendengar soal membolehkan ijma ulama ya. Ya kita harus tahu ijma itu apa. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama. Jadi bukan pendapat satu ulama. Tapi kalau pendapat satu ulama yang membolehkan, ini banyak sekali. Membolehkan bunga dalam utang piutang. Ini banyak sekali. Mulai dari Jamaluddin Al-Afghani. Mulai dari Muhammad Abduh, Rashid Ridho, sampai turunan-turunannya. Nah itu semua membolehkan. Tapi kalau yang mengharamkan banyak sekali. Kalau dalam konteks Indonesia, kita harus lihat Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004. Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004, nanti silakan cari di Google, mengatakan bahwa bunga atau interest atau faedah itu adalah riba. Dan riba adalah hukumnya haram. Nah ini fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau dikatakan ijma dalam konteks nasional adalah MUI, maka itu dikatakan riba. Yang namanya bunga. Dikategorikan riba an-nasi'ah. Nah, dan itu hukumnya haram. Nah, jadi kalau dari situ maka kita bisa melihat bagaimana skemanya. Nah, jadi yang mau saya maksud poinnya di sini adalah kalau kita berdebat soal bunga ini dalam konteks Islam, dalam konteks ulama hari ini, maka perdebatan itu nggak akan selesai. Gitu. Perdebatan itu nggak akan selesai. Maka dari itu supaya lebih mudah dan supaya tidak terkesan Islamofobia tadi, maka kita harus melihat apa yang dikatakan oleh Plato. Apa yang dikatakan oleh Cicero, apa yang dikatakan oleh Aristoteles. Mereka saja memahami bahwa riba, membungakan uang, itu adalah suatu perbuatan yang keji. Bagaimana mungkin apabila hari ini kita mau mengatakan membungakan uang itu adalah boleh? Nah, tentu ini berlawanan sekali. Seorang Plato lebih paham itu. Seorang Cicero juga memahami itu. Gitu loh. Nah, tapi kalau hari ini gerakan Islamofobia atau Islam munafik hari ini sangat banyak sekali. Orang-orang yang tidak mau syariat Islam itu muncul. Gitu. Padahal itu merugikan dia juga. Karena dia juga korban dari riba. Gitu. Nah, tapi kalau kita menggunakan Plato, maka ini clear. Bukan kemudian Plato bertentangan dengan ulama. Tidak. Ulama justru kalau dalam Islam itu lebih clear lagi. Bagaimana tentang dosa riba. Cuman hari ini kita juga berhadapan dengan orang-orang yang mengutak-atik tafsir terhadap bunga. Nah, kalau kita berada dalam perdebatan itu, maka ini tidak selesai. Karena banyak yang mengatakan boleh. Banyak mengatakan tidak boleh. Nah, sekarang pertanyaannya, konteks secara regional dan internasional, kalau kita katakan bunga itu adalah boleh, siapa yang untung? Siapa yang paling besar diuntungkan? Yang diuntungkan adalah para bankir, para oligarki. Mereka tidak perlu capek-capek. Maka alhasil umat Islam lah yang dirugikan. Karena umat Islam lah konsumen terbesar hari ini. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar buat kita semua untuk kita bisa berani menegaskan bahwa yang namanya pembungaan, maka itu tidak ada toleransinya untuk dikatakan boleh atau halal. Jika ingin mencari ulama-ulama yang mengharamkan, itu masih banyak. Nah, kalau ingin lebih tegas lagi, maka kita harus merujuk juga tambahan referensi kepada para filosof-filosof tadi. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar buat kita semua, untuk bisa menjadi lebih tegas kita semua, untuk menambah keyakinan dan menambah hakul yakin bahwa secara fikir kita bisa memahami mengapa Allah Subhanahu wa taala menentang riba dan memerangi riba. Dan itu sudah ditegaskan dalam Al-Quran dan dalam banyaknya hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahayanya riba. Karena tatanan riba yang secara vis-a-vis dijalankan oleh lembaga perbankan, mereka menghendaki bahwa bunga itu dibolehkan atau dihalalkan. Nah, dengan ketika kita mengatakan itu boleh atau legal, maka posisinya kita berada dalam kerugian. Mudah-mudahan kita bukan termasuk kategori umat manusia yang berada dalam kerugian. Demikian saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Pak Marzuki J, apakah ada tanggapan terkait jawaban pertanyaan yang telah diajukan tadi? Baik, para audiens yang saya hormati, apakah masih ada untuk penanya terakhir? Tadi, baik Pak Marzuki, apakah masih ada pertanyaan terakhir? Tadi ada Pak Assalamualaikum. Rizky. Ya, Ya, silakan Pak Rizky Arwibowo. ya baik. Terima kasih Pak Edi. Izin pemateri senior. Untuk lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia ini kan semakin banyak ya Pak ya kan. Tetapi saya melihat terkait penelitian-penelitian yang berbasis skripsi itu terkait komparasi antara bank syariah dan bank konvensional itu kan di ujung-ujungnya itu menyebutkan bahwasanya nggak ada perbedaan yang mendetail gitu terkait sistem yang digunakan oleh bank syariah itu sendiri untuk menjalankan bisnis di lembaga keuangan itu sendiri, baik itu bank ataupun di BMT ataupun dimanapun yang namanya itu menggunakan embel-embel syariah. Dan juga banyak juga survei masyarakat yang menyebutkan bahwasanya ketika menggunakan perbankan syariah itu sendiri, mereka banyak yang mengatakan bahwasanya nggak ada bedanya gitu, bahkan lebih cenderung lebih mahal daripada lembaga keuangan yang berbasis konvensional ataupun yang menggunakan bunga. Nah itu. Nah yang kedua, yang terkait di Indonesia ini kan ada Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan fatwa. Namun sayangnya fatwa tersebut tidak dapat menjadi aturan yang memang bisa dipegang gitu atau dipakai oleh perbankan syariah itu sendiri. Nah itu adalah suatu kelemahan yang menurut saya, bahwasanya MUI dapat mengeluarkan fatwa tapi bukan aturan baku yang harus dijalankan oleh negara gitu, hanya untuk sekedar fatwa saja gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Saya langsung jawab ya. Terima kasih banyak. Ini siapa nih, Mas Rizky? Ini advokat ya? Iya, Rizky. iya Pak. Oh, di mana kantor? Di Kemang. Kebetulan saya S1-nya di UIN, jurusannya sih nyambung sama materi yang dibahas hari ini. Ya, Gitu. oke, baik. Terima kasih banyak. Jadi pertama tadi soal bank syariah. Nah, ini fenomena yang menarik. Jadi salah satu yang dilakukan oleh umat Islam belakangan dalam menghadapi konteks riba secara perbankan ini, maka memunculkan yang namanya bank syariah. Saya mau menceritakan dulu pengalaman saya ketika saya menangani klien saya, korban dari bank syariah. Jadi dia pinjam uang 5 miliar, kemudian asetnya tiga kolateral itu disita oleh bank syariah. Saya tidak sebut bank syariah mana. Setelah disita, maka dilelang. Hasil lelangnya cuma 3,5 miliar. Sementara utangnya 5 miliar. Alhasil asetnya 3 kolateral itu hilang, dia masih punya utang lagi 1,5 miliar. Nah pertanyaannya, apa perbedaannya bank syariah dengan bank konvensional? Maka sistemnya sama, kan gitu. Sistemnya sama, servernya sama. Apa perbedaan BCA dengan BCA syariah? Tidak ada perbedaan di situ. Perbedaannya hanya dalam kontraknya, yang satu bismillah, yang satu tidak ada bismillah. Nah, apakah kemudian dengan bismillah itu kemudian membuat kita menjadi syariah? Nah, yang kedua, para pakar yang mencetuskan soal perbankan syariah mengatakan bahwa semua transaksi harus dirubah akadnya. Ketika akadnya berubah, maka kemudian itu sudah menjadi syariah. Karena akad itu yang menentukan bagaimana amalnya. Kalau pertanyaan demikian, kalau akadnya kemudian merubah amalnya, kemudian jadi syariah, apa perbedaannya dengan kawin kontrak yang ada di puncak? Akadnya berubah, padahal
intinya hakikatnya ingin zina. Nah, jadi perzinahan dengan perkawinan itu perbedaannya pada bukan sekedar pada akad, gitu loh. Kalau akadnya, ya akad ini mutlak dalam Islam, tapi bukan dengan mengganti akad kemudian berubah jadi syariah. Kalau sudah akad, maka kawin kontrak itu mereka sudah menggunakan akad. Ada wali nikah, ada ijab kabul, tapi intinya mereka kawin kontrak. 3 hari putus, 3 jam putus menikahnya. Habis itu cerai. Nah, apakah kita ingin seperti itu? Nah, tentu bukan. Yang namanya syariah itu, maka kita harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan syariah. Nah, dalam bank syariah itu ada muncul namanya musyarakah, mudarobah, istisna, dan lain-lain. Kontraknya tebal-tebal semuanya. Nah, dalam prakteknya tidak ada perbedaan terhadap yang dilakukan oleh bank konvensional. Nah, kalau kita lihat dalam praktek kehidupan kaum muslimin era dulu, yang namanya musyarakah itu bukan seperti itu. Musyarakah itu artinya syirkah. Syirkah itu 3 orang misalnya membuat sepatu. Yang satu bekerja membuat kulitnya, yang satu bekerja memaku tapaknya, yang satu bekerja menjualkannya. Hasilnya dibagi 3. Itulah syirkah. Jadi semuanya berperan, semuanya bekerja. Nah, kalau syirkah musyarakah dalam bank syariah, saya mau usaha, jualan kerupuk, bank syariah kasihkan modalnya. Bank syariah bekerja? Tidak. Dia hanya memberi modal. Sama juga dengan akad mudarobah. Mudarobah dalam Islam, kalau contoh paling gampang kita lihat antara Rasulullah SAW dengan Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Nah, jadi Rasulullah menjualkan barangnya Khadijah. Itulah mudarobah. Kirat namanya. Nah, sekarang praktek dalam bank syariah bagaimana? Saya mau beli mobil, bukan bank syariah yang membelikan mobilnya, tapi saya dipinjamkan uangnya. Nah, jadi hanya putar-putar saja skemanya itu. Seolah-olah dengan akad begitu, kemudian semuanya menjadi syariah. Padahal tidak. Nah, yang kedua, dalam konteks risiko. Dalam Islam musyarakah syirkah, kalau ada kerugian, misalnya dalam kirat, saya mendapatkan pinjaman modal dari si A, Pak Haji Bejo misalnya, kalau dalam Islam. Saya pinjam uang 500 juta. Kemudian saya berdagang. Kemudian saya rugi. Bagaimana dalam Islam? Maka yang menanggung kerugian itu bukan langsung kita disita harta benda kita semua. Kita punya banyak kisah-kisah dalam Islam itu ketika seorang berutang. Itu ya cukup diambil seberapa yang dia sanggup. Jadi ruginya itu bukan rugi karena menipu. Gitu loh. Bukan rugi karena menilap atau apa segala macam, tapi ruginya itu memang rugi karena dasarnya adalah kejujuran. Nah, jadi yang namanya berutang itu juga orangnya tidak sembarangan, yang memberikan utang juga orangnya tidak sembarangan. Sekarang dalam konteks syariah kan klasifikasinya tidak demikian. Jadi peranan perbankan syariah ini mau istilahnya musyarakah ya sama, dia tetap sebagai financial. Dia tetap sebagai krediturnya. Mau ketika akadnya mudarobah, ya dia juga tetap sebagai krediturnya. Mau istisna, ya dia tetap juga krediturnya. Nah, sebenarnya dalam Islam tidak begitu prakteknya. Maka dari sini kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan musyarakah dalam Islam. Musyarakah dalam amal praktek yang dulu diterapkan oleh kaum muslimin terdahulu. Mudarobah itu bagaimana? Nah, ini semua bisa kita baca dalam kitab-kitab klasik. Kitab-kitabnya Imam Malik, kitab-kitabnya Imam Syafi'i, juga itu menyebutkan. Sehingga kita tidak langsung terdistorsi bahwa bank syariah itu kemudian menjadi jalan keluar terhadap kita menghadapi kapitalisme dari banking system ini. Gitu. Nah, maka ada yang mengatakan, kalau bank konvensional itu haram, kalau bank syariah itu 200% haram. Karena dia menggunakan istilah-istilah Islam seolah-olah membuat orang menjadi lebih terjebak lagi. Nah itu, jadi kalau posisi saya dalam melihat bank syariah adalah demikian. Berdasarkan pengalaman saya dalam menangani klien saya juga, saya lihat ini lebih sadis dalam proses eksekusinya. Dari pengalaman yang saya alami ya, kan gitu.
Apakah Islam kemudian sama posisinya dengan kebatilan? Ya tidak. Kalau yang namanya syariah tentu itu adalah hak. Jadi dia tidak bisa antara hak dan batil itu posisinya sama. Tapi yang namanya hak itu adalah lebih manfaat. Jangan yang namanya kita sebut hak itu kemudian mudaratnya juga lebih bahaya. Tidak demikian posisi bank yang kita sebut dengan bank syariah ini. Nah, itu jadi fenomena yang tentu menjadi suatu masalah besar tersendiri bagi umat Islam. Itu. Nah, jadi kalau kita banyak membaca lembaga penelitian di akademisi dan lain-lain berdasarkan dari praktek bank syariah, ya memang benar. Prakteknya memang tidak berbeda dengan bank konvensional. Bahkan banyak orang malah terjerembab lebih jauh. Kalau saya menyarankan, ya jangan gunakan bank syariah dengan pola mereka yang seperti itu. Gitu loh, suku bunganya lebih tinggi, walaupun namanya bukan bunga, tapi tetap aja namanya ada denda, kan gitu. Apalah perbedaannya di situ, gitu. Nah, yang kedua, soal tentang MUI, fatwa MUI. Nah, inilah problematika kita kaum muslimin ketika hidup di negeri yang bukan negeri yang berdasarkan pada hukum Islam. MUI memang fatwanya tidak berlaku mengikat dalam hukum positif, gitu. Dalam hukum positif dia tidak berlaku mengikat. Tapi paling tidak sinkronisasi peraturan perundang-undangan ini harus berlaku dan ini harus diperjuangkan oleh umat Islam. Kalau kita ingin tetap hidup dalam mekanisme positivisme, gitu loh. Karena hari ini banyak sekali peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak kepada kaum muslimin. Karena dari proses pembuatan hukumnya, dari law making proses sampai law enforcement, ini banyak sekali masalah yang tentu yang dirugikan terbesar adalah kaum muslimin. Gitu loh. Jadi banyak sekali peraturan perundang-undangan itu dibuat itu tanpa lagi mengindahkan kemerdekaan dan jaminan dalam menjalankan ibadah menurut agamanya. Nah, sebagaimana dalam klausul riba, kita mendesak bahwa urusan riba ini juga harus dipastikan haram dan dia tidak boleh masuk dalam perundang-undangan karena kemerdekaan saya sebagai kaum muslimin itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2. Nah, sementara dalam peraturan-peraturan di bawahnya pasal-pasal riba atau undang-undang yang mengandung unsur riba ini banyak sekali. Dan di mana konsentrasi kaum muslimin pada hari ini? Kita sibuk dengan copras-capres. Sementara yang mengikat kita sehari-hari adalah peraturan perundang-undangan. Maka kalau antum adalah seorang advokat, maka ikut dalam perjuangan kita untuk banyak mensinkronisasi aturan perundang-undangan supaya tidak banyak lagi merugikan kaum muslimin. Nah, contoh dalam soal vaksin halal, kita sudah berjuang memenangkan sampai tingkat Mahkamah Agung uji materil. Kemudian dalam tingkat PT UN kita gugat lagi semuanya hal-hal yang jenis vaksin yang tidak lagi boleh menggunakan vaksin yang tidak bersertifikat halal. Tapi apa yang terjadi? Pemerintah masih tidak menjalankannya. Nah, yang sudah diputuskan oleh pengadilan saja pemerintah tidak ada yang tidak patuh. Apalagi sekelas fatwa yang tidak berlaku mengikat dalam hukum positif. Karena apa? Ya ini tidak bisa disalahkan oleh satu atau dua orang. Karena ini problematika dalam sistem hukum kita hari ini yang terlalu berpihak pada kapitalisme. Nah, yang dirugikan terbesar adalah kaum muslimin. Karena konsumen terbesar adalah kaum Islam. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberi kesadaran kita, menjadikan sisa hidup kita adalah melakukan perlawanan-perlawanan terhadap bahayanya riba, terhadap hal-hal yang merugikan umat Islam. Baik, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar buat kita semua, bisa menjadi pembuka wawasan sehingga kita bisa mengelaborasi lebih lanjut tentang bagaimana kehidupan kita ke depan agar bisa menjadi lebih baik sebagaimana tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh partisipan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir sekaligus closing statement, Pak. Ini pertanyaan terakhir dari Bapak Marzuki lagi, yaitu bila kita pergi belanja barang lelang dari lembaga bank syariah, apakah halal membeli barang lelang tersebut? Begitu pertanyaannya, mungkin sekaligus dengan closing statement-nya, Pak. Dipersilahkan waktu dan tempat.
Ya, baik. Jadi ini memerlukan jawaban yang panjang lebar, tapi saya akan persingkat. Urusan soal halal haram, saya tidak mau mengatakan yang sesuatu yang haram, kemudian kita kompromikan supaya jadi halal. Hanya karena persoalan keadaan. Kalau pondasinya halal haram, maka bukan demikian konteksnya, gitu loh. Jadi urusan soal adanya kebatilan, maka kita harus hadirkan yang hak. Tentang halal haram ini kita kalau konteksnya di head to head antara satu momen dengan momen lain, maka ini tidak akan selesai. Maka yang muncul kemudian adalah berbalik arah. Itu apakah si pembicara masih menggunakan kartu kredit, apa masih ini ya. Jadi munculnya begitu. Tapi konteksnya halal haram ini adalah kita harus sadari dan pahami bahwa kita hidup di dalam mekanisme yang tidak sesuai dengan Islam. Gitu loh. Jadi transaksi-transaksi yang muncul pada hari ini kita belum bisa keluar dari situ. Itu belum bisa lepas dari jerat-jerat debu-debunya riba. Kalaupun saya hari ini hidup di gunung, saya tetap terkena debunya riba. Karena riba hari ini dalam konteks yang terbesar itu muncul dalam format uang. Gitu. Apalagi dalam urusan transaksi sehari-hari. Saya berbelanja dimanapun, ya pasti itu akan terkena riba dan turunan-turunannya. Maka dari itu, kita harus lihat bahwa tindakan ini akan melahirkan ini. Jadi sama seperti dengan ketika Rasulullah SAW, para sahabat sekalipun ketika mereka berada di Madinah, mereka masih berdagang dengan kaum Yahudi. Tapi bukan berarti itu kemudian menjadi terus-terusan kita berdagang dengan kaum Yahudi yang ketika itu mempraktikkan riba. Tapi yang dilakukan oleh para sahabat adalah hadirkan yang hak, maka yang batil musnah. Itu. Jadi ketika yang hak hadir, maka yang batil musnah. Jadi konklusinya adalah jalan yang kita lakukan hari ini adalah kita tidak bisa lepas dulu pada satu sistem perbankan yang hari ini sudah melingkupi kehidupan kita. Jalan yang kita harus lakukan adalah kita harus hadirkan yang hak. Yang hak bagaimana? Transaksi yang hak. Sebagaimana yang diajarkan oleh sunnah Rasulullah SAW. Nah, maka yang batil pelan-pelan akan musnah. Nah, jalan menghadirkan yang hak itu ada dua. Jalan dengan microcycle atau dengan macrocycle. Dengan microcycle bagaimana? Dengan kembali kita berjemaah. Dengan jemaah itulah kita mengajarkan kembali bagaimana transaksi yang sesuai dengan Islam ajarkan. Dengan macrocycle macam mana? Kita gugat undang-undangnya. Mudah-mudahan undang-undangnya bisa berubah sehingga kekuasaan berada peraturan-peraturan hukum berpihak pada kaum muslimin yang sesuai dengan sunnah. Nah, tentu jalan mana yang lebih duluan? Ya mana saja yang kita lakukan bisa kita lakukan, kita lakukan. Ya mudah-mudahan itu bisa menjadi gambaran. Jadi saya tidak menjawab satu momen dengan momen lain soal halal atau haramnya, tapi kita melihat ini secara makro cycle. Nah, jadi kalau soal nanti debat halal haram, maka munculnya nanti adalah perdebatan. Tapi kita harus pahami bahwa kita hidup dalam wilayah di mana sistem ribawi hari ini sudah sangat kronis. Nah, maka jalannya adalah kita harus menghadirkan yang hak. Jalan pertama kita adalah back to tauhid. Kembali kepada tauhid, kembali kepada akidah. Kita harus pahami bahwa segala sesuatunya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena munculnya riba ketika kita merasa segala sesuatunya bersumber dari manusia. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi gambaran buat kita semua, bisa menjadi pengantar buat kita semua untuk kita memahami kajian-kajian ilmu dalam wilayah ini lebih lanjut. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh partisipan. Saya ucapkan semoga semuanya tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan jumpa lagi dalam kajian-kajian ilmu ya setiap pekan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Irawan Santoso Siddiq. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat yang positif dan mendukung kemajuan untuk umat Islam secara keseluruhan. Bapak Ibu yang saya hormati, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh partisipan yang hadir. Akhir kata saya Edi Gustia Bahri selaku moderator pamit undur diri. Semoga
apa yang sudah kita lewati hari ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Kami mohon maaf dengan segala kekurangan dan penyelenggaraan acara hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa pada kajian ilmu pekanan selanjutnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.